Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gamardika di podcast Berbagi dan Menginspirasi. Di sini saya akan membahas suatu hal yang sangat menarik, terutama terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, yaitu terkait dengan mental. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman pernah mendengar bagaimana kekuatan mental mempengaruhi pikiran, kekuatan mental mempengaruhi imun tubuh, kekuatan mental mempengaruhi daya pikir, kesehatan, kekuatan, dan lain sebagainya. Nah, khususnya di pembahasan kali ini gimana caranya mengoptimalkan kekuatan mental untuk memaksimalkan kesehatan dan memantapkan kekuatan fisik. Nah, jadi dengan kekuatan mental ini mampu membangkitkan energi-energi ada dalam tubuh, stamina, dan lain sebagainya. Nah, karena kita ketahui bahwa kekuatan mental itu mampu membantu memantapkan kondisi dan situasi kita dalam mencapai impian, mencapai tujuan menjadi kenyataan. Karena yang kita ketahui juga nih dari beberapa definisi yang saya rangkum, kekuatan mental itu adalah kombinasi unik antara gairah, keuletan, stamina yang berfokus pada pikiran. Nah, sehingga memungkinkan kita mampu berpegang pada tujuan hingga tujuan itu menjadi nyata. Nah, jadi langsung aja nih. Jadi berkaitan sama mental, kekuatan mental, cara berpikir, pola perilaku, sudut pandang. Nah, itu berkaitan semuanya. Hal simpel dari mental ini adalah teman-teman mungkin pernah mendengar kasus orang depresi, kasus orang galau, kasus orang-orang yang frustasi terhadap hidupnya. Nah, itu bisa jadi gangguan pada mental, pada cara berpikir dia, dan pada cara dia ibaratnya menganggap suatu hal dari sudut pandang tertentu. Nah, ada beberapa orang berpola pikir negatif, ada beberapa orang berpola pikir positif. Orang-orang yang berpola pikir negatif ini cenderung lemah terhadap mentalnya sendiri. Nah, mentalnya kan berkaitan sama pola pikir ya. Nah, orang-orang memiliki pola pikir positif itu rentan memiliki mental yang kuat, atau biasa orang bilangnya mental baja. Kalau mental-mental lunak itu biasa orang bilangnya mental kerupuk. Nah, kriuk-kriuk, krenyes gitu ya. Nah, mudah hancur. Nah, kalau kita berbicara mental yang kuat, mental yang lemah, pengaruh mental, contoh sederhananya saya berikan, yaitu bisa teman-teman lihat ketika penggunaan sosial media. Teman-teman di sini mungkin tentunya pengguna sosial media ya, apalagi di zaman era industri 4.0 yang dominasinya teknologi dan dunia digital. Nah, terutama Instagram, saya ambil contoh karena penelitian juga menyebutkan salah satu platform atau media membuat orang-orang banyak mengalami ketidaksehatan mental itu adalah Instagram. Kenapa demikian? Ada 3 unsur di sini mengakibatkan kita bisa nih tidak sehat mental kita gara-gara 3 unsur ini. Nah, unsurnya pertama adalah dari follower, yang kedua dari like, yang ketiga dari komen. Nah, jadi ini sederhana gitu. Tapi teman-teman, bahkan saya sendiri pun merasakan hal ini. Dari follower, like, dan komen itu mampu membentuk kita atau membuat kita berada pada posisi mental yang lunak ataupun mental yang tangguh. Nah, kenapa demikian? Teman-teman pernah melihat kasus orang frustasi hampir bunuh diri gara-gara komen netizen di Instagram, ataupun galau gara-gara like-nya berkurang, atau galau gara-gara kok followernya tiba-tiba hilang, berkurang. Bahkan orang sambil stres kadang karena Instagram terblokir, yang followernya sudah banyak dan lain sebagainya. Memang tidak semua pengguna Instagram yang merasakan hal ini, namun ini rentan terjadi pada orang-orang yang mengfokuskan hidupnya, sebagian dunianya tiap hari kepada sosial media yang satu ini, Instagram. Contohnya misalnya dia sangat fokus dalam peningkatan followernya, sangat fokus tentang perkembangan like-nya, atau sangat fokus terhadap komentar-komentar positif yang ada pada setiap postingan-postingannya. Nah, itu biasanya kan influencer ya. Nah, orang-orang seperti ini rentan, tapi bukan semua ya, rentan untuk apa? Depresi, galau, dilema hanya gara-gara pengaruh follower, like, dan komen. Dan ini nih dampaknya besar banget gitu. Bagi orang-orang seperti influencer, orang-orang sudah terbiasa mendapatkan like yang banyak, peningkatan follower yang cepat, dan komen-komentar yang cenderung baik. Ini akan mudah memberikan dampak, baik itu positif ataupun dampak negatif
pada dirinya. Kita ambil contoh aja, orang-orang sudah terbiasa melihat perkembangan followernya yang begitu cepat tiap harinya, melihat banyaknya orang yang melike postingan-postingannya, lalu memberikan komentar-komentar baik terhadap postingannya. Ketika suatu saat like-nya berkurang, pasti itu buat dia dilema. Teman-teman mungkin merasakannya. Ketika like-nya pada postingan ini berkurang, pasti merasa, kayak konten ini nih gak bagus lah, malas lah aku tampilin konten ini lagi gitu. Kayaknya kurang dicintai banyak orang. Nah, karena pada pola pikir orang pada umumnya, mereka yang aktif di sosial media dan terbiasa mendapatkan like yang banyak, itu berpola pikir like adalah bagian dari respect atau nilai atau value dari orang-orang atau netizen yang memberikan like itu. Jadi itu berupa bagian dari respect ataupun rasa pujian dari orang yang melike-nya. Nah, komentar itu lebih dari itu. Itu tanda orang perhatian, tanda orang memberikan suatu hal kepedulian terhadap postingannya, terhadap dirinya. Baik itu mungkin komentar yang biasa aja, atau komentar positif, maupun komentar yang kocak. Beda halnya dengan komentar-komentar yang negatif. Nah, itu kan tiba-tiba nih bagi teman-teman yang terbiasa dapat komen-komen positif, komentarnya rame, tiba-tiba di suatu postingan banyak orang memberikan komentar-komentar yang pedas, komentar kritik-kritik yang mungkin tidak membangun, yang membuat teman-teman kesal. Tentunya bisa diyakini teman-teman akan merasa sedikit tertekan gitu. Nah, itu bagian dari mental, gimana orang-orang yang baru kena kritik dikit langsung down, langsung ingin pamit dari dunia digital, langsung ingin tutup Instagram, langsung gak selera makan, gak bisa tidur. Dan itu realita gitu, terjadi di banyak orang. Ya, mungkin teman-teman mendengar ini merasakannya. Nah, itu contoh simpel dari kekuatan mental. Dan ketika orang-orang yang biasanya dapat like yang sedikit, komen-komentarnya biasa aja, lalu ketika di suatu momen mendapat like yang banyak, follower meningkat pesat, lalu komentar-komentarnya bagus, dan itu bertahan secara konsisten untuk beberapa minggu depan, yakinlah teman-teman lihat ekspresinya, auranya, semangat itu akan berubah, akan lebih ceria, akan lebih optimis dalam hidupnya. Nah, itu kalau orang-orang yang orientasi hidupnya lebih banyak ke dunia digital, memperhatikan Instagram, perkembangan Instagram, like dan lain sebagainya. Nah, itu dia contoh mental. Nah, di sini gimana sih cara kita agar bisa menjadi pribadi yang memiliki mental yang optimal, kuat, dan bisa mempengaruhi kekuatan mental kita itu dengan kesehatan kita secara fisik. Nah, karena secara penelitian juga, realitanya orang-orang yang fisiknya kuat belum tentu memiliki mental yang kuat. Namun, orang-orang memiliki mental yang kuat bisa diyakini bahwa memiliki fisik yang kuat. Kita ambil sebuah contoh. Banyak orang-orang yang sehat, kuat, kekar, berdago gitu, berotot. Namun ketika mentalnya lemah, itu teman-teman bisa lihat tuh orang-orang yang badan besar ternyata pas dibentak langsung down. Nah, itulah contoh orang-orang yang fisiknya kuat tapi mental lemah. Nah, atau orang-orang yang kayaknya preman gitu ya. Lalu ketika ditantang sama anak-anak ini kan kuat nantangnya, berani ngancam gitu ya. Preman kayak kelas atas lagi mungkin gitu kan, diancam aja badannya dengan yang lebih kecil. Ini orang yang badan besar nih mungkin teman-teman ada lihat di film-film takut gitu. Itu membuktikan mental mempengaruhi tingkat kekuatan fisik seseorang gitu, secara pemikirannya. Nah, dia seolah-olah merasa aku gak mampu melawannya, karena ini kayaknya orangnya hebat gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Dan orang-orang yang mentalnya kuat bisa dijamin memiliki fisik yang kuat. Contohnya, kita ambil yang paling sederhana, orang-orang yang disabilitas, memiliki kekurangan, tunanetra, tunarungu, ataupun cacat gitu ya, tidak ada kaki, tidak ada tangan, dan lain sebagainya, yang kita anggap ini susah orang untuk beraktivitas, apalagi untuk berkarya dan berprestasi. Itu anggapan misalnya. Namun yang terjadi banyak kita lihat, itu orang-orang seperti itu malah yang bermental baja, bermental kuat, malah mengukir karya dan prestasi lebih baik dibanding orang-orang lengkap dan normal pada umumnya. Kenapa demikian? Karena dia memiliki mental yang kuat, mental pejuang, mental seorang pemimpin, dan mental orang-orang sukses.
Sehingga apapun terjadi, dia meyakini dalam pikirannya, dalam hatinya bahwa dia mampu, dia bisa, dan dia mampu berkarya dan berbagi kebaikan, bahkan menginspirasi banyak orang. Nah, itulah perbedaan orang-orang yang bermental baja, orang-orang yang bermental kerupuk, orang-orang bermental kuat, dan orang-orang bermental lemah gitu. Nah, sekarang saya berikan beberapa langkah, tips, ataupun cara untuk memaksimalkan kekuatan mental. Ada 5 cara. Yang pertama adalah cobalah Anda menjadi tuli. Nah, kenapa demikian harus menjadi tuli? Karena dengan Anda menjadi tuli di suatu kondisi, jadi bukan menjadi tuli benar-benar cacat gitu ya. Anda potong telinga Anda atau Anda rusak pendengaran Anda, bukan. Tapi Anda menjadi tuli di suatu kondisi tertentu, di mana kondisi yang Anda anggap tidak mampu ataupun Anda tidak bisa menahan informasi itu, bisa mendengar oceh-ocehan negatif itu dan lain sebagainya. Cobalah bersikap tuli. Dengan bersikap tuli, Anda secara otomatis akan lebih memaksimalkan informasi-informasi yang positif masuk dalam pikiran, dan ketika negatif saya tidak dengar, saya tidak peduli, saya tidak mau menanggapinya, saya tidak mau mengikuti berita ini, saya tidak mau tahu apa informasi itu. Nah, saya maksud anggap tuli di sini adalah terhadap hal-hal yang berbau negatif, hal-hal yang berbau hoax, hal-hal yang berbau suatu hal yang misalnya ancaman, membuat ketakutan, keresahan, kekhawatiran. Nah, jika teman-teman nggak mampu menetralisir suatu hal negatif menjadi kekuatan, menjadi positif, lebih baik teman-teman menutup telinga, pura-pura tidak tahu, bahkan abaikan, tidak usah pedulikan hal-hal yang negatif itu. Bahkan sebagian orang motivator pun pernah menyampaikan dia tidak mau menonton televisi. Contoh yang sempat saya dengar tuh Dr. Tirta, selaku influencer juga, dokter juga. Lalu ada Pak Trisnamurti, top 5 dari motivator Indonesia juga. Nah, 2 tokoh ini salah satu yang saya sempat dengar dari sharingnya, bahwa mereka ini sudah tidak mau menonton TV lagi. Kenapa? TV atau berita gitu ya, yang sifatnya negatif. Bahkan Pak Trisnamurti mengatakan dia nggak mau lagi nonton TV. Kenapa? Sumber-sumber TV itu banyak sumber-sumber yang mengajak orang mengarahkan ke kontroversi, pro dan kontra, keresahan, pertikaian, permusuhan, dan lain sebagainya, yang hanya mengandalkan entertain, hiburan-hiburan untuk hal-hal yang mungkin kurang positif. Walau banyak juga hal-hal positif yang ada di televisi itu. Namun dengan cara dia menghentikan konsumsi berita, televisi yang tidak baik untuk pikirannya, yang dia tutup telinga, mematikan itu, tidak menonton, tidak mendengarkannya. Alhasil apa? Dia hanya menerima hal-hal positif untuk dirinya, yang mengakibatkan dia berpola pikir positif, dia memiliki pandangan yang positif, dia memiliki cara berperilaku yang positif juga. Sama seperti halnya wadah kosong. Kalau teman-teman sering mendengar analogi ini, kalau pikiran kita, diri kita seperti wadah kosong yang masih suci, murni. Ketika wadah itu diisi oleh lumpur, nah, coba teman-teman minum. Pasti rasanya ya nggak enak, ya nggak terlalu berguna bagi manusia gitu. Nggak bermanfaat. Tapi coba wadah kosong itu diisi oleh air mineral, air susu, madu, dan lain sebagainya. Hal-hal bermanfaat, pasti nilai manfaat pun lebih luar biasa. Itu analogi sederhana terkait dengan apa cara dan bagaimana pola kita menyaring informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan menjadi tuli. Yaitu kita pura-pura nggak dengar, kita abaikan, nggak usah pedulikan hal-hal yang membuat kita menjadi negatif, membuat kita menjadi resah, membuat kita menjadi was-was, dan membuat pikiran kita menjadi tidak baik. Nah, lalu selanjutnya yang kedua adalah menikmati kondisi. Nah, menikmati kondisi di sini, ya bagaimana caranya agar kita mampu memaksimalkan atau mengambil sudut pandang positif dari setiap kondisi yang kita alami. Contohnya, seperti halnya kondisi social distancing ataupun lockdown ataupun karantina yang masing-masing orang sekarang lakukan dengan hashtag di rumah aja atau stay at home. Kalau teman-teman tidak bisa menikmati kondisi saat ini, teman-teman akan merasa resah, gelisah, dilema, dan ingin keluar rumah. Sehingga apa? Mengakibatkan terjadinya penularan virus yang semakin lebih besar gitu. Nah,
Banyak orang seperti itu dan tidak tahan akan dirinya. Itu karena apa? Karena dia tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak mampu mengendalikan pikirannya, tidak mampu memaksimalkan mentalnya, hingga dia berpikir terbatas gitu. Kalau nggak keluar rumah itu nggak bisa berkarya. Kalau nggak keluar rumah itu jadi sakau gitu ya. Jadi harus jumpa orang, harus pergi ke kafe, harus ngumpul ke sana sini. Nah, itu sudut pandang, cara orang berpikir yang mempengaruhi mental. Karena itu banyak orang ketika di rumah aja itu depresi, mati otaknya, mati ide-ide karya-karyanya. Padahal seharusnya tidak. Kalau kita mampu menikmati kondisi, melihat suatu hal dari sudut pandang yang baru, yang berbeda, kita akan mampu memaksimalkan kondisi-kondisi ataupun hal yang kita jalani saat ini menjadi karya, menjadi prestasi, menjadi suatu hal kebaikan yang bisa kita share dan kita bagikan inspirasi kepada banyak orang. Contohnya, yang teman-teman mungkin biasanya nih nggak pernah masak, nggak suka masak, pas sekarang social distancing di rumah aja, jadi terfikir lihat-lihat masakan-masakan enak, tapi susah beli keluar karena menjaga diri, mengendalikan dirinya. Alhasil apa? Mencoba untuk belajar masak. Mencoba untuk hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih bermanfaat, hal-hal yang mengandung nilai-nilai karya. Salah satunya apa? Dengan belajar masak, menambah knowledge, menambah pengetahuan, menambah skill. Tentunya bermanfaat untuk banyak orang juga masakan kita kalau berhasil gitu ya. Nah, itu dia. Jadi dengan kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan pikiran kita, memaksimalkan mental kita, ketenangan pikiran dan kedamaian jiwa kita, kita mampu melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Nah, itu dia. Jadi harus mampu menikmati kondisi dengan tepat dan damai. Nah, oleh karena itulah ini sangat penting bagi teman-teman yang ingin menguatkan kondisi mentalnya dan kekuatan pikirannya. Lalu yang ketiga adalah buat diri lebih nyaman. Nah, ini berkaitan nih antara menikmati kondisi dan membuat diri lebih nyaman. Banyak orang mengatakan nih, terutama orang-orang anak muda, anak ABG yang baru-baru puber gitu ya. Aku nggak butuh orang-orang kaya, aku nggak butuh orang-orang keren, ganteng, ataupun cantik. Aku cuma butuh orang-orang yang nyaman. Kenapa demikian? Karena nyaman mengalahkan segalanya. Wah, kan seperti itu ya masa-masa lagi bucin ya kan. Pas sudah nanti lebih jauh ujung-ujungnya uang itu penting ya kan gitu. Nah, ilmu itu penting gitu kan. Pengetahuan itu penting. Nah, hilanglah rasa nyaman itu gara-gara ketidakadanya pengetahuan, ketidakadanya iman, ketidakadanya harta gitu. Nah, jadi sini kondisi nyaman itu sangatlah penting. Kalau teman-teman bisa menyamankan diri teman-teman di rumah, teman-teman akan datang tuh ide-ide kreatif, akan datang tuh pola pikir lebih terbuka, lebih fresh. Nah, inspirasi lebih datang. Ketika tidur melihat sudut-sudut rumah, terfikirlah hal-hal yang baru, hal-hal yang unik menjadikan suatu hal yang kreatif untuk dilakukan. Itu bisa terjadi. Nah, untuk itulah kenapa teman-teman harus mampu membuat diri lebih nyaman atau meningkatkan emosional atau relationship kepada saudara-saudara yang ada di luar. Misalnya teman-teman dengan saudara-saudaranya yang sebelumnya jarang jumpa, dengan adiknya sering berantem, dengan mencoba nyaman dengan kondisi persaudaraan, nah mungkin bisa lebih akrab. Yang sebelumnya mungkin sering sini-sini sama saudaranya, dengan teman-teman mencoba menyamankan dirinya, melihat sudut pandang dari suatu hal yang berbeda, melihat suatu hal yang menarik gitu ya, yang bisa lakukan bareng-bareng dan seru dan kocak. Ya, mengakibatkan apa? Hubungan semakin erat dan semakin nyaman. Nah, itu dia. Dan selanjutnya adalah ciptakan sukacita. Nah, sukacita di sini maksudnya adalah bagaimana menciptakan suatu hal yang menarik, yang menyenangkan dalam diri. Nah, itu bagian dari penguatan mental. Karena mental ini adalah rasa senang, rasa bahagia, kekuatan pikiran mengakibatkan kita menjadi berstamina. Dengan berpikir kita bahagia ataupun kita merasakan diri kita bahagia, kita merasa, wah aku sehat banget hari ini. Dengan kita mendapatkan suatu hal, reward dari orang, baru reward aja kita merasa pikiran kita, wah aku dapat hadiah, aku menang ini, ternyata aku dipilih sebagai ini. Seketika imun tubuh kita akan naik dan kita merasa sangat di kondisi prima. Nah, mungkin teman-teman pernah merasa seperti itu atau pernah nonton film-film anime, film-film yang zero to hero yang seperti itu, ya enggak? Nah, itu dia. Dengan cara apa? Bisa dengan makan. Apa makan kesukaan Anda? Coba makan. Entah itu coklat, entah itu es krim, entah itu durian,
entah itu bakso, sate, nasi goreng dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dengan kondisi kita yang sukacita, yang ceria, itu akan mampu memaksimalkan daya pikir, kekuatan mental kita untuk lebih happy, dan daya tubuh kita lebih bersemangat dan lebih sehat. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, memperhatikan penampilan. Kenapa memperhatikan penampilan? Atau bahasa yang lebih menariknya nih, peduli pada diri dan sekitar. Nah, ini berkaitan sama penampilan juga. Sebuah survei mengatakan tanda-tanda orang bermasalah pada mental atau orang-orang yang depresi, kalau kita spesifikkan gitu ya, adalah ketika seseorang, kita ambil contoh di masa social distancing ini, kita lihat orang ada depresi gara-gara mentalnya turun gitu ya. Nah, coba aja lihat, kalau teman-teman itu baju yang nggak diganti-ganti udah selama beberapa hari gitu ya, nggak mandi atau jarang mandi, nggak memperhatikan penampilannya, sekitar nggak peduli, barang-barang rumah berantakan, tempat tidur tidak terapikan dengan baik. Nah, itu tanda-tanda depresi. Tanda-tanda Anda sudah tidak peduli lagi dengan diri Anda, atau teman-teman sudah tidak peduli dengan sekitarnya. Tandanya apa? Ada gangguan mental pada pikiran, ada gangguan pada cara berpikirnya. Mungkin lemas, lesu, jalannya hidup gini-gini aja lah gitu, nggak ada motivasi. Itu contohnya, bisa jadi. Nah, untuk itu peduli terhadap sekitar ataupun diri itu penting. Nah, coba teman-teman semua yang sekarang nih masih merasa lemas dirinya karena di rumah aja, coba bersihkan diri, jaga kesehatan, rapikan diri, buat diri tampak lebih menarik, tampak lebih, kalau bahasa skincare itu nampak lebih glowing gitu. Sehingga apa? Ketika kita berkaca, kita seolah mood kita tambah karena kita melihat suatu hal yang bersinar di kaca itu, diri sendiri misalnya gitu kan. Nah, kita muji diri sendiri gitu karena kita bersih, ceria, dan rapi. Lalu kita lihat dalam kamar kita, tatanan bukunya rapi, nah, perabotannya bagus ya, rapi maksudnya gitu, tertata. Lalu kasur kita sudah kita bersihkan segala macamnya, ruang kita harum. Nah, mood akan lebih tumbuh dan akan lebih maksimal penerimaannya ke otak kita, sehingga kita semakin bersemangat untuk menjalani aktivitas-aktivitas yang positif. Tapi kalau itu rumah berantakan, kasur berserakan, itu bawaannya pengen baring aja gitu ya, malas aja, tidur aja bawaannya. Nah, itulah dia bagaimana cara-cara untuk memaksimalkan atau meningkatkan kekuatan mental demi meningkatkan kualitas kesehatan, kualitas tubuh, dan imun tubuh agar lebih menjadi sehat secara fisik. Karena seperti saya bilang tadi, sehat fisik belum tentu sehat secara mental. Tapi orang sehat mental itu lebih meyakinkan 80% lebih akan sehat secara fisiknya. Karena mentalnya, pola pikirnya positif, mentalnya kuat, dan sudut pandangnya lebih banyak, pikirannya lebih terbuka. Nah, seperti itu. Jadi itu saja pembahasan podcast kita berkaitan dengan kekuatan mental mempengaruhi kekuatan fisik dan optimalisme mood imun tubuh kita. Nah, itu aja, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Nah, silakan teman-teman yang ada request, silakan kasih tahu aja requestnya atau pendapatnya atau komentarnya di kolom komentar. Semoga apa yang saya sharing pada hari ini bisa bermanfaat dan tentunya diberkahi oleh Allah SWT. Semoga ini menjadi suatu hal yang positif untuk teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.